Baik, selamat pagi Mbak. Perkenalkan nama saya Lafia Zahra Sabila. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya sedang bersama dengan Mbak siapa? Nama saya Teotera Kusnadi Jayanti, saya anak dari pemilik sanggar Sekarinan saya, Salatiga. Baik Mbak Tera, di sini saya izin untuk mewawancarai Mbak Tera mengenai tari jurit ampil, boleh? Silahkan. Adapun pertanyaan yang pertama, apakah Mbak Tera ini mengetahui mengenai tari jurit ampil? Ya, saya mengetahui. Mungkin Mbak Tera bisa menceritakan atau menggambarkan sedikit mengenai tari ini. Kalau tari, setahu saya tari jurit ampil itu tarian asli dari kota Salatiga. Itu menceritakan tentang prajurit yang terdiri dari selir dari Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegaran I atau Raden Mas Said. Nah, jadi itu di situ ceritanya para prajurit ini sedang berlatih perang. Baik, Mbak Tera. Selanjutnya untuk pertanyaan 2, di Sanggar Sekarinonco ini apakah mengajarkan terkait tari jurit ampil? Ya, diajarkan. Nah, menurut Mbak Tera ini tari jurit ampil itu susah atau mudah? Tarian ini tergolong di tengah-tengah, ya, tidak mudah tapi tidak sulit juga, karena inspirasi sebenarnya itu mengambil dari tari gaya Yogyakarta dan Surakarta yang tentu saja tidak semua orang bisa. Nah, biasanya untuk tarian ini diajarkan ke siswa sekolah dasar atau gimana? Kalau di sanggar ini, tarian ini diajarkan kepada siswa yang memasuki usia remaja, jadi dari SMP, SMA, dan kuliah. Baik, untuk selanjutnya bagaimanakah cara Sanggar Sekarinonco ini dalam mengajarkan tari jurit ampil? Kalau di sanggar ini mengajarkan tarian jurit ampil dalam versi terbaru. Jadi dulu itu ada versi yang masih 17 menit atau 18 menit kalau tidak salah. Nah, di sanggar ini mengajarkan yang cuma 7 menit. Nah, itu caranya adalah bapak saya kebetulan yang mengajarkan itu mencontohkan, kemudian muridnya mengikuti. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, siapakah target utama dalam pengajaran tari jurit ampil ini? Target utamanya itu generasi muda di kota Salatiga yang terdiri dari pelajar SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Baik. Nah, untuk tari jurit ampil ini tadi kan menceritakan tentang apa? Prajurit perang. Nah, itu kan prajuritnya Raden Mas Said. Ya. Nah, tapi Raden Mas Said itu kan dari Surakarta ya, Mbak. Nah, itu pertanyaan saya, apakah hubungan dari tari jurit ampil ini dengan kebudayaan Salatiga? Jadi tari jurit ampil ini mengambil inspirasi cerita, ceritanya itu dari perjanjian Salatiga. Nah, perjanjian Salatiga itu dilaksanakan oleh 4 pihak. Yang pertama adalah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan juga dari pihak Belanda. Jadi ceritanya itu waktu di perjanjian Salatiga, Raden Mas Said meminta bagian atau wilayah dari sebagian Mataram. Nah, itu perjanjian itu dilaksanakan di Salatiga, makanya oleh koreografer tari di Salatiga mengambil intisari ceritanya itu perjanjian Salatiga. Selanjutnya, kalau dari segi gerakan itu ada hubungan dengan Salatiga. Kalau dari segi gerak, sebenarnya Salatiga itu bisa dikatakan terpengaruh oleh gaya Surakarta kebanyakan, karena di Salatiga kebetulan belum ada ciri khas sendiri untuk geraknya, makanya penciptaan tari ini kita menggunakan mengadaptasi kebudayaan Surakarta. Baik, Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perkembangan dari tari jurit ampil ini dari awal terbentuknya sampai sekarang? Nah, kalau perkembangan yang pertama sangat terlihat jelas itu di durasi tarian. Awalnya itu versi fullnya itu 18 menit atau 17 menit, lalu dipadatkan menjadi 7 menit. Tujuan dipadatkannya itu supaya yang pertama penonton atau pengapresiasi seni tidak merasa bosan ya kalau tariannya terlalu panjang. Yang kedua, mempermudah generasi muda di Salatiga untuk mempelajari tari ini. Yang ketiga, menyesuaikan kebutuhan pementasan di kota Salatiga itu sendiri. Terus kalau dulu mungkin orang masih asing ya dengan tari jurit ampil, hanya generasi tua atau penari-penari senior saya yang menguasai tarian ini. Tapi sekarang puji Tuhan tarian ini sudah diajarkan ke berbagai sekolah di SMP, SMA. Baik, Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya, tarian ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih?
ini menceritakan tentang uh, Garwo Ampil. Garwo Ampil itu artinya selir dari Pangeran Sambernyawa atau Raden Majapahit yang sedang berlatih perang. Jadi mempersiapkan ketika Pangeran Sambernyawa entah nanti ada perang atau mendatangi perjanjian Salatiga ini kan harus membawa pasukannya kan berjaga-jaga seperti itu. Selanjutnya, apakah tari jurit ampil ini mampu dikenal dan dikuasai oleh masyarakat setempat? Saat ini saya rasa sudah ya, karena banyak sekali anak SMP, SMA yang mau mempelajari tari jurit ampil dan menguasai tarian ini. Kalau dulu memang terbatas hanya orang-orang sanggar yang tahu tarian ini. Kalau sekarang benar-benar saya rasa masyarakat. Pertanyaan terakhir Mbak, menurut Mbak Tera, upaya apa yang bisa dilakukan agar tari jurit ampil ini mampu dikenal oleh masyarakat setempat? Yang pertama tentu saja memperbanyak orang yang menguasai tarian. Sekarang sudah mulai dilakukan karena di desa-desa ekstrakurikuler SMP, SMA saat itu sudah banyak menghasilkan tarian. Kalau generasi mudanya saja sudah bisa, tentunya kan panjang umur ya tarian ini. Terus kebetulan tarian ini sering dipentaskan di event-event Salatiga. Jadi saya rasa masyarakat sudah mulai mengenal, oh ini loh Salatiga punya tarian khas jurit ampil. Dan mungkin bisa diceritakan event-event apa aja sih Mbak? Biasanya ulang tahun Salatiga. Terus kalau dinas kebudayaan ada acara seperti hari tari atau memperingati 17 Agustus, itu biasanya pakai tari jurit ampil sebagai tarian khas, atau menyambut tamu dari luar kota atau menyambut gubernur seperti itu makanya tari jurit ampil. Terus kemudian kalau ada event di luar kota, event lomba atau festival, saat itu biasanya menggarap tari jurit ampil. Yang biasanya untuk tari-tarian tersebut ditarikan oleh remaja-remaja yang ada di Salatiga. Iya betul sekali, pelajar kebetulan banyaknya pelajar SMP dan SMA. Nah, satu lagi ya Mbak. Satu lagi ya Mbak, mengapa untuk sumber-sumber informasi dari tari jurit ampil ini masih sangat sulit Mbak didapatkan? Mungkin karena tarian ini tergolong tarian baru yang baru dikenal masyarakat, bukan baru digarap ya. Terus ini koreografernya mungkin belum menciptakan buku atau jurnal tentang tarian ini, dan belum ada penelitian tentang tarian ini, makanya sumbernya masih sedikit. Kalau mau bertanya tentang tarian ini ya satu-satunya cara entah ke dinas kebudayaan atau ke koreografer dari tari ini sendiri. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Tera.